Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Sekarang, simaklah yang ini. Pemirsa, kami menjenguk salah seorang bimbo yang dirawat di Rumah Sakit Boromeus. Dia adalah Acil yang kalau menyanyi suaranya berat menghanyutkan. Belum lama ini tiba-tiba Acil merasa perutnya sakit. Memang sebelumnya ada beberapa hari tuh saya kalau ke belakang tuh tidak normal gitu. Jadi ke belakang biasa, tiap mau pergi. Di sana kami ketemu Anggun Cipta Sasmi. Penyanyi Indonesia yang go internasional itu telah meraih triple platinum di dalam negeri untuk penjualan albumnya yang bertajuk Chrysalis. Dan saat ini Anggun sedang mempersiapkan lagu-lagu barunya untuk album berikut. Aku sekarang ya baru lagi nulis lagu ya, dan lagu-lagu yang baru Anggun tulis sekarang ini belum juga tentu bakal ada di album. Gitu. Jadi kan setiap kali Anggun bikin album kan 10 sampai 12 laguan. Tuh Anggun harus bikin sekitar 20 sampai 25 lagu. Jadi habis dari 25 lagu itu kita pilih-pilih yang terbagus. Kami ngobrol banyak dengan Anggun. Selain sedang mencipta lagu, ia saat ini juga sedang memikirkan untuk pindah tempat. Amerika enggak, Anggun kayaknya mau pindah ke Kanada. Di Montreal. Karena apa ya? Karena Anggun tuh abis tinggal di Paris sudah 6 tahun sih kan. Gimana sih? Pindah suasana terus udah gitu. Anggun tuh memang seneng sih pindah ganti-ganti semua yang baru. Tidak ingin pulang ke Indonesia atau tinggal di sebuah tempat di Asia? Bukannya belum kepikiran tapi karena jauh sekali gitu kan. Asia itu kan buat Anggun sekarang Asia tuh Anggun tinggalnya di sini, Asia tuh di sebelah sini dan nggak efisien untuk kerja saya. Jadi kan soalnya record company saya kan di Perancis. Terus saya lagi rekaman di Kanada, di Amerika, di New York. Terus dari itu kerja juga di Sweden, di Stockholm. Jadi kan ada perbedaan waktunya. Kalau di Kanada tuh di jam 12 siang, di sini udah jam 12 malam. Bagaimanapun juga Anggun masih tetap orang Indonesia. Pada lagu-lagunya juga terbersit tentang Indonesia. Setiap lagu Anggun bikin tuh pasti ada konotasi Indonesianya ya. Mungkin kadang-kadang bisa kedengeran di lirik, bisa di melodi, bisa juga di instrumen yang Anggun taruh, tapi nggak harus tentang cerita Indonesia gitu loh. Pemirsa, tentu Anda mengenal Basuki sebagai pelawak. Tetapi Basuki main bulu tangkis, apakah Anda pernah melihat? Basuki dan bulu tangkis. Sebelumnya ia lebih menyukai sepak bola. Tapi 3 tahun belakangan ini, selera olahraganya berganti bulu tangkis. Dan Basuki tidak main-main. Ia punya klub sendiri. Namanya Karya Bima Sakti. Anggotanya sudah 115 orang. Kalau kok itu memang kalau pemain latihan bulu tangkis itu borosnya di kok. Oke deh kalau kok nanti saya yang nanggung. Mau berapa slop oke. Yang penting teman-teman saya pada sehat, bisa menjaga kondisi. Pemirsa, Basuki saat ini sedang mengejar-ngejar doyok. Pelawak kurus itu sudah dikasih raket tapi tidak pernah muncul latihan. Kamu selama ini setelah saya kasih raket, kamu nggak pernah latihan dan nggak pernah ngubungin aku. Padahal kalau dari pelawak, itu banyak sebetulnya. Dari almarhum Pak Bendot, almarhum UU, almarhum Prapto, ya kan? Itu hobinya bulu tangkis. Sampai sekarang Mas Cahyono nggak pernah latihan, Jojon nggak pernah latihan, Doyok udah dikasih raket males latihan kalau nggak ditelepon. Tolong itu kalau yang nonton sampein sama Doyok. Basuki memang sedang di puncak antusiasmenya pada bulu tangkis. Dan pekan lalu kami menjumpainya di kantor PBSI Pemda DKI Jakarta. Ia ketemu Icuk Sugiarto, mantan juara dunia yang kini menjadi pengurus bulu tangkis ibu kota. Nggak taunya saya dipanggil di sini, saya dimasukkan dalam kepengurusan. Saya bidang biro sponsor. Tugas Basuki adalah mencari dana. Dia akan mengetuk pintu para pengusaha untuk dijadikan penyumbang. Dan jangan kaget kalau nanti Basuki datang dengan wajah serius. Jadi saya juga bisa membedakan antara serius dan cengengesan. Jadi kalau saya serius ya serius. Tapi kalau udah fokus, dan kebetulan saya orangnya itu banyak serius daripada saya cengengesan. Ya saya
kebetulan udah 2 tahun ini sudah agak mengurangi untuk show. Mungkin kalau teman dekat saya mau untuk Mas saya oke saya bantu gitu. Tapi kalau untuk ngejar dunia saya kira saya sudah cukup. Ya, yang mau saya cari itu apa? Ya paling saya ini untuk pengabdian di PBSI saya mohon kepada pemirsa untuk dikabar-kabari semuanya. Kalau saya ini orangnya serius dan saya mohon semoga PBSI lebih maju daripada tahun kemarin. Dari pengalamannya sebagai pelawak laris, Basuki sedikit banyak telah mempunyai kiat bagaimana mencari uang dari potensi yang ada. Salah satu gagasannya adalah mendorong para jago bulu tangkis untuk menjadi bintang iklan dengan bayaran yang besar. Namanya mintanya 100 juta. 100 juta. Oke, ini bagianmu 100 juta. Sudah, tapi kontraknya hubungannya tetap manajemennya untuk PBSI. PBSI tidak minta, tinggal toleransi sampean. Kamu mau ngisi kas berapa? Loh enak loh. Gitu. Jadi nggak seperti saya sekarang kalau memang Taufik itu orang Indonesia tulen, lah ngapain mesti kontrak di luar? Semoga Basuki bisa berbuat banyak terhadap bulu tangkis kita. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Sekarang, simaklah yang ini. Pemirsa, kami menjenguk salah seorang bimbo yang dirawat di rumah sakit Boromeus. Dia adalah Acil yang kalau menyanyi suaranya berat menghanyutkan. Belum lama ini tiba-tiba Acil merasa perutnya sakit. Memang sebelumnya ada beberapa hari tuh saya kalau ke belakang tuh tidak normal gitu. Jadi ke belakang biasa, tiap mau pergi baru beberapa menit sudah pengen lagi ke belakang. Dalam kondisi begitu, seminggu yang lalu ia pergi ke Sekretariat Bandung Spirit, sebuah LSM di mana Acil bergabung. Di situ kok tiba-tiba nih perut ini kayak kram tapi kayak mulas juga sampai keringat dan sebagainya. Ya akhirnya sama teman-teman tuh dibawa ke Boromeus ke sini. Maksudnya ke emergency lah. Itu paling dapat 1 tablet. Saya pikir teh kram otot gitu. Ya udah selesai balik lagi. Nggak tahunya harus rawat inap gitu ya. Jadi keterusan ya akhirnya sampai ketahuan ada peradangan di usus. Dan usus buntunya kemudian diangkat gitu. Sampai Kamis pekan lalu, Acil masih di rumah sakit ini. Tapi ia sudah sangat bosan. Pikirannya terus tertuju pada Bandung Spirit, LSM yang bergerak pada upaya-upaya menumbuhkan kebersamaan masyarakat yang beragam lewat silaturahmi. Ada yang disebut di kami ini istilah counter culture gitu. Budaya tanding. Ketika orang lain itu misalnya di dalam nuansaan marah yang keras, ya kita ini kepada silaturahmi. Counternya begitu. Ketika kelompok atau individual itu sangat menonjolkan diri, kita kenapa tidak ngebangun kebersamaan? Acil sangat merasakan yang sedang terjadi pada bangsa ini. Dengan kapasitasnya sendiri, ia ikut berusaha berbuat sesuatu. Maka, menyanyilah Acil yang setahu saya belum pernah dinyanyikan dalam pertunjukan mereka. Oh, lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Ada sebuah ungkapan dari Kennedy, Presiden Amerika. The loyal to the party will end when the loyal to the country is begin. Jadi hari ini setiap putra bangsa diwajibkan barangkali hukumnya untuk bangkit bersama-sama menghadapi permasalahan yang besar. Rasanya penyakit Acil menjadi tidak ada artinya dibanding keprihatinannya pada Indonesia. Oh, lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya melihat film Indonesia bermunculan digarap oleh anak-anak muda. Setelah Ada Apa Dengan Cinta, kini film Cobokan segera beredar di gedung bioskop. Pekan lalu, film Cabaukan telah diputar untuk kalangan terbatas. Nia Dinata, sutradara film ini, tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Maklum, ini film pertamanya. Deg-degan aja, makanya dari tadi di luar aja, ngerokok aja di luar. Soalnya kalau di dalam tambah stres. Sementara para undangan masuk gedung bioskop untuk menyaksikan Cabaukan, Nia sang pembuat lebih suka di luar.
Pemirsa, kami jadi teringat wawancara dengan Nia pada bulan April tahun lalu. Ketika itu kami mengunjungi sebuah lokasi syuting Cabaukan, di mana Nia dan awak film sedang menyelesaikan penggarapan.